Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman perbankan syariah dan juga sahabat perbankan, kembali lagi kita belajar dalam akad mudharabah, yaitu salah satu akad di dalam pembiayaan pada bank syariah. Kemarin kita sudah membahas mengenai tema-tema dalam pembiayaan mudharabah, antara lain syarat dan rukun akad mudharabah, kemudian pembagian dari akad mudharabah, sampai dengan bagaimana cara bagi hasil di dalam akad mudharabah dan juga perhitungannya. Maka pada hari ini akan kita belajar bersama mengenai beberapa resiko di dalam akad mudharabah, kemudian bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi di dalam akad mudharabah, dan juga bagaimana cara memberikan pembiayaan yang baik dan benar. Nah, tema ini sangat berkaitan erat dengan pertemuan sebelumnya, yaitu berkaitan dengan monitoring pembiayaan, di mana teman-teman semuanya sudah melakukan praktek dan juga sudah melaksanakan pembiayaan dalam akad mudharabah. Maka beberapa risiko itu nanti akan dimungkinkan muncul di dalam praktek pembiayaan mudharabah, dan juga beberapa hal yang itu harus diketahui ketika memberikan pembiayaan kepada nasabah, khususnya pada nasabah yang baru. Sebelum kita lanjutkan, sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Yang pertama tentang risiko akad mudharabah di dalam pembiayaan bank syariah. Nah, seperti yang dipraktekkan oleh teman-teman semuanya dan juga para sahabat perbankan, bahwa dalam akad mudharabah kemarin sudah disinggung juga ya, ada beberapa risiko yang mana ketika sudah diberikan pembiayaan itu rentan terhadap risiko, karena akad mudharabah pada prinsipnya, pada dasarnya itu adalah akad saling percaya. Jadi mengutamakan prinsip kepercayaan, dimana ketika salah satu pihak ingin mengingkari, itu peluangnya itu sangat besar. Salah satunya dalam bagi hasil, kemudian di dalam penggunaan dana yang diberikan dan sebagainya. Nah, di dalam akad mudharabah, permasalahan yang pertama yang itu bisa jadi muncul dan juga sering terjadi di dalam bank syariah itu adalah nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak perjanjian. Nah, itu tidak sedikit dalam pengajuan itu, katakanlah digunakan sebuah usaha fotokopi atau usaha warung kopi, mie ayam dan lain sebagainya. Tetapi ketika sudah dilakukan pencairan, nasabah menggunakan dananya itu di bidang yang lainnya. Bisa jadi digunakan membeli barang konsumtif, misalnya membeli motor, membeli mobil, bahkan bisa membangun rumah dan lain sebagainya. Nah, itu tidak sedikit yang membelokkan dari akad dan juga yang dilakukan yang sesungguhnya. Maka dari itu, setelah pembiayaan diberikan, setelah pembiayaan dimulai, maka pihak bank, khususnya teman-teman dalam praktek ya, itu harus memastikan bahwa uang yang diajukan untuk keperluan yang telah disebutkan itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan kontrak perjanjian. Kontraknya sejumlah 1 juta, maka dipastikan 1 juta itu digunakan untuk sebuah usaha semuanya, tidak digunakan yang lainnya. Sebagian digunakan usaha, tetapi sebagian digunakan yang lainnya, itu tidak boleh. Kemudian kalau kontraknya itu digunakan usaha mie ayam, maka dipastikan usahanya itu juga
usaha mie ayam, bukan usaha yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan risiko di dalam pembiayaan akad mudharabah adalah berkaitan dengan pelaksanaan usaha itu. Kalau yang pertama tadi berkaitan dengan dana pembiayaan, dana yang disalurkan. Kalau yang kedua berkaitan dengan pelaksanaan. Dalam pelaksanaan ini dimungkinkan, sangat dimungkinkan terjadinya sebuah kelalaian dan juga kesalahan yang disengaja. Oleh siapa? Yaitu oleh pengelola. Lalai, maka ketika lalai itu seseorang itu ceroboh, seseorang itu sembrono bahasanya. Karena dana yang diberikan oleh bank itu katakanlah sudah ya lumayan besar, kemudian tidak begitu diawasi, maka dalam melaksanakan usahanya itu sesuka hatinya, santai, kemudian ya ibaratnya kalau rugi ya tidak apa-apa, karena mudharabah itu yang menanggung adalah pemodal. Maka dari itu kelalaian itu sangat dimungkinkan, karena itu tadi ya, bahwa ketika terjadi sebuah risiko, pengelola itu tidak dikenai penanggung jawaban. Dan juga kesalahan yang disengaja, karena pengawasan ataupun risiko yang dipunyai atau risiko dari pengelola itu sangat kecil, karena yang menanggung itu adalah pemodal, maka kesalahan yang disengaja itu bisa terjadi, dan itu kemungkinan besar juga sangat bisa terjadi. Contoh kasus, misalnya sejak awal, kalau yang pertama tadi berkaitan dana, misalnya dananya sudah 70% yang digunakan sebuah usaha warung kopi. Nah, karena warung kopi ini mungkin si pengelola itu punya kesibukan, ingin bekerja di tempat yang lebih bagus, dan karena sudah berakad bingung, akadnya mau dibatalkan juga tidak enak, juga menyalahi aturan, maka si pengelola itu melaksanakan usahanya sengaja merugikan, sengaja usahanya itu dirugikan, karena dari pengelola itu ingin melakukan kerja di tempat yang lain yang itu lebih untung. Apa bisa seperti itu? Sangat bisa. Atau bisa jadi kalau di kota-kota besar, ketika ada sebuah usaha, katakanlah ya warung kopi lah, warung kopi kalau di kota itu kan sangat ramai ya, itu kemudian kong kali kong dengan orang lain, orang katakanlah ya orang yang jahat, orang lain lah, kemudian diminta orang lain itu merampok di warung kopi itu, kemudian membawa lari gerobak dan juga kotak uangnya itu. Nah, padahal penjahat dan juga pengelolanya itu sudah kong kali kong sudah melakukan sebuah kesepakatan, sudah berencana agar usahanya itu ya rugi atau sudah dibawa lari, atau sebuah kesalahan, dan itu nanti si pengelola tidak dikenai sebuah kerugian. Nah, hal-hal semacam ini di dalam akad mudharabah itu sangat dimungkinkan. Maka dari teman-teman perbankan dan juga sahabat perbankan itu harus selalu waspada ketika pembiayaannya itu sudah dimulai dan juga sudah dilakukan sebuah pencairan. Resiko ataupun problematika di dalam akad mudharabah, dalam pembiayaan mudharabah yang ketiga, yaitu berkaitan dengan keuntungan. Kalau yang kedua tadi berkaitan dengan pelaksanaan, bisa jadi lalai, bisa jadi disengaja. Kemudian yang pertama tadi berkaitan dengan dana. Nah, yang ketiga ini berkaitan dengan keuntungan.
yaitu penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabah itu tidak jujur. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa akad mudharabah itu sifatnya adalah kepercayaan. Jadi moso burungu, moso hintero, itu kalau bahasa Jawanya. Jadi sudah sudah memasrahkan kepada pengelola itu, maka penyembunyian keuntungan oleh nasabah maupun pengelola itu sangat dimungkinkan, seperti yang sudah saya sampaikan di awal-awal ya, bahwa pengelola itu ketika memanipulasi keuntungan, memanipulasi dana yang digunakan itu sangat mungkin. Nah, maka dari itu hal yang ketiga itu ketika sudah dilakukan pencairan dan sudah dilakukan sebuah usaha, itu harus diperhatikan, yaitu tentang menyembunyikan keuntungan. Maka apa yang bisa diperbuat ketika terjadi penyembunyian keuntungan ini? Maka kita juga selalu monitoring kalau kita kan selalu memonitoring pembiayaan, itu memastikan bahwa semuanya itu melakukan praktek. Kemudian kalau teman-teman semuanya, maka harus ada monitoring kepada pengelola itu, bagaimana perjalanan usahanya itu, apakah usahanya itu berjalan dengan lancar atau ada hambatan. Kemudian ketika sudah 1 minggu itu usahanya untungnya berapa, ataukah justru rugi dan lain sebagainya, itu harus tahu. Begitu juga ketika nanti teman-teman semuanya sudah menjadi ahli-ahli di perbankan atau menjadi bankir, maka hal-hal semacam ini harus diperhatikan. Jadi itu ya, setidaknya ada 3 permasalahan yang itu harus diwaspadai, harus selalu diperhatikan, khususnya dalam pembiayaan mudharabah. Karena di dalam pembiayaan mudharabah sifatnya adalah saling percaya, sudah mempercayakan kepada pengelola. Yang pertama berkaitan dengan dana pembiayaan, apakah digunakan semuanya, digunakan sesuai dengan perjanjian di awal kontrak atau tidak. Kemudian berkaitan dengan pelaksanaan sebuah usaha itu, apakah mengelolanya itu sungguh-sungguh atau ala kadarnya, dan juga beberapa kesalahan itu apakah dilakukan secara sengaja atau tidak. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan penyembunyian keuntungan atau bagaimana sistem transparansi dari keuntungan yang didapatkan. Setelah kita tadi mengetahui beberapa permasalahan yang itu sering muncul di dalam pembiayaan akad mudharabah, maka kita harus mengetahui karakter atau bagaimana nasabah yang baik, kemudian bagaimana kita cara memberikan pembiayaan kepada seseorang. Apakah calon nasabah kita itu benar-benar baik ataukah tidak. Nah, ketika nasabah itu baik, nasabah itu lurus dalam melaksanakan pembiayaan usaha, maka nasabah itu bisa dilakukan menjadi mitra, ya, menjadi mitra bank yang itu bisa berkelanjutan, tidak 1-2 kali selesai, tetapi bisa berkelanjutan. Nah, di dalam pemberian pembiayaan, kalau teman-teman yang mungkin di pertemuan sebelumnya sudah pernah bertemu dengan saya, atau di dalam akad musyarakah sudah pernah dibahas mengenai 5C. Nah, disitulah kita akan menerapkan yang namanya pemberian pembiayaan kepada nasabah. Jadi bagaimana kita itu memberikan
pembiayaan kepada nasabah. Jangan-jangan nasabah kita itu hanya yang tampak kelihatan mata saja yang baik, tetapi kenyataannya ada niat-niat tertentu yang itu kurang baik, dan itu bisa menjadikan banknya itu mengarah kepada sebuah kerugian. Oleh sebab itu di dalam pembiayaan kita kenal dengan prinsip pembiayaan. Kalau yang sudah pernah kita membahas ini, maka kita review ulang. Kalau yang belum, kita perdalam lagi. Kita bahas tentang prinsip-prinsip dalam pemberian pembiayaan, karena ini penting khususnya di dalam akad mudharabah. Seperti yang berkali-kali saya sampaikan, bahwa akad mudharabah itu adalah akad yang hanya percaya kepada pengelola, dan itu kerugian yang banknya yang menanggung. Prinsip yang diterapkan di dalam pembiayaan, khususnya dalam pembiayaan mudharabah itu, yang pertama berkaitan dengan watak atau sebuah kepribadian dari calon nasabah itu. Maka watak dan juga kepribadiannya itu sebagai bankir, sebagai bank, itu harus mengetahui, atau yang sering dikenal teman-teman dulu yang pernah belajar itu menyebutnya dengan karakter. Tujuannya apa? Yaitu untuk mengetahui bahwa calon nasabahnya itu mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajibannya, yaitu untuk membayarkan angsuran atau membayarkan tanggungannya itu sampai dengan lunas sesuai dengan perjanjian. Jangan-jangan nanti 3 kali sudah mengalami kemacetan, kemudian 1 kali kemudian bisa dibawa lari dan lain sebagainya. Maka sebagai bank, sebagai bankir, harus mengetahui karakter dari calon nasabahnya itu. Kemudian bagaimana untuk memperoleh gambaran tentang karakter nasabah, calon nasabah? Yang pertama yaitu bisa meneliti riwayat hidup dari nasabah itu. Apakah nasabahnya itu dalam kehidupannya, dalam riwayat hidupnya itu pernah melakukan kesalahan baik pidana maupun perdata dan lain sebagainya. Selama hidupnya pernah dipenjara apa tidak? Kemudian bagaimana kehidupan sehari-harinya, aktivitasnya seperti apa. Kemudian yang kedua juga bisa dilihat dari reputasi nasabah di lingkungan usahanya. Apakah nasabah itu seorang yang jujur, kemudian yang ulet, tekun, dan lain sebagainya. Jadi untuk melihat karakter bisa dari situ, bisa melihat riwayat hidup, melihat reputasi di lingkungan usahanya, atau juga meminta informasi dari BI checking, yaitu mengecek nama calon nasabah atau mengecek nasabah yang sudah melakukan pembiayaan itu mempunyai riwayat yang buruk atau tidak. Di dalam bank itu kan ada yang namanya daftar hitam itu ya. Ketika seseorang mengalami macet, mengalami permasalahan di dalam bank, maka itu dimasukkan di dalam daftar hitam itu, nama daftar hitam perbankan itu. Kalau di praktek pembiayaan di lab bank syariah itu tidak sejauh ke sana, karena namanya nominalnya itu sedikit, tidak begitu banyak. Nah, tetapi kalau
teman-teman semuanya atau sahabat-sahabat bank semuanya, ketika sudah terjun langsung di bank yang sesungguhnya, itu juga harus dicek sampai di sana, karena itu nanti juga berkelanjutan nasabah yang awal itu sampai terus menerus. Jadi ketika sudah dapat nasabah yang baik, nasabah yang jujur, nasabah yang tekun, itu juga mendapatkan aset, istilahnya terus berkesinambungan. Nah, selain tadi beberapa hal tadi, untuk melihat karakter itu juga bisa mencari informasi kepada asosiasi sebuah usaha. Jadi bisa dilihat di mana nasabah itu berada, kemudian tinggalnya ternyata di desa A misalnya, tetapi dia sehari-harinya di desa B, seperti itu. Atau juga mencari informasi apakah nasabah itu suka berjudi, kemudian suka bahasa teman-teman pondok mohlimo itu ya, atau mendem dan kawan-kawannya itu. Atau juga bisa mencari informasi apakah nasabah itu memiliki hobinya itu apa. Bagaimana Pak itu cara mencarinya? Biasanya kalau bank itu mensurveinya tidak kepada, untuk melihat karakter itu tidak kepada nasabah itu sendiri, bisa di keluarganya, bisa di kerabatnya, bisa di tetangganya, atau juga seseorang yang itu dianggap mengetahui warga di lingkungan itu. Apakah calon nasabahnya itu suka berfoya-foya, kehidupannya apakah selalu glamor, selalu tampil wah dan sebagainya. Nah, itu semuanya untuk melihat tadi karakter dari nasabah itu. Yang kedua, kemudian setelah tadi mengetahui karakter nasabah ya, di dalam prinsip pembiayaan, pemberian pembiayaan dalam akad mudharabah, yang kedua yaitu capacity atau kemampuan seseorang, kemampuan nasabah itu dalam memenuhi kewajibannya. Apa kewajibannya? Yaitu melakukan pelunasan dalam jangka waktu yang sudah disepakati itu. Nah, semakin baik kemampuan keuangan dari nasabah dalam memenuhi kewajibannya itu, maka semakin baik atau semakin bagus kemungkinan kualitas pembiayaan. Artinya apa? Dapat dipastikan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah itu dapat dibayarkan sesuai dengan jangka waktu yang sudah diakadkan, sesuai dengan jangka waktu yang sudah diperjanjikan. Bagaimana cara melihat kapasitas seseorang, atau bagaimana cara melihat kemampuan dari calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan itu? Yang pertama yaitu bisa dilihat dari laporan keuangan. Kalau akad musyarakah itu lebih mudah dibandingkan akad mudharabah. Kalau musyarakah kan bisa jadi usahanya itu sudah berjalan, kemudian ditambahkan modal untuk pengembangan. Tetapi kalau akad mudharabah, karena usahanya itu belum dilakukan, biasanya melihat dari sumber-sumber keuangan yang dimiliki oleh nasabah itu. Katakanlah calon nasabah itu sebagai pegawai, nah itu bisa juga dilakukan slip biasanya ya, dari atau keuangan ya, keuangan untuk sehari-hari dan sebagainya, itu pendapatan dan sebagainya itu. Kemudian juga bisa melihat rekening tabungan, katakanlah dari calon nasabahnya sudah punya tabungan di bank syariah A misalnya, kemudian dicek kebetulan pembiayaannya di bank syariah A, atau di lab misalnya, kebetulan nasabahnya juga menabung di sana, karena yang praktek itu ternyata
dari teman-teman semua, dari perwakilan kelompoknya yang melakukan pembiayaan. Dicek di sana sudah punya. Oh, ternyata secara kapasiti nasabah ini mampu untuk menyelesaikan tanggungannya. Kemudian juga bisa dilaksanakan survei ke lokasi. Kalau nasabahnya itu sudah punya usaha, itu dilaksanakan survei ke lokasi. Itu biasanya kalau di dalam perbankan yang sesungguhnya itu dicek, biasanya dicek ke lapangan itu. Nah, itu 2 poin yang di dalam pemberian pembiayaan harus diketahui oleh bank. Yang pertama tadi karakternya bagaimana, kemudian yang kedua bagaimana kemampuan dari nasabah dalam memenuhi kewajibannya atau yang dikenal dengan kapasiti itu. Kemudian yang ketiga yaitu kapital. Kapital atau modal yang perlu disertakan di dalam objek pembiayaan itu juga perlu dilakukan analisis, dan ini kebanyakan kalau melihat kapital itu juga di dalam akad musyarakah ya. Kalau di dalam akad mudharabah itu tidak begitu diperhatikan, tetapi lebih condong di dalam karakter tadi karena sifatnya adalah kepercayaan. Kenapa demikian? Karena kapital itu condong di dalam modal yang dipunyai, yang sudah dipunyai oleh nasabah itu berapa, atau modal yang disertakan oleh nasabah itu untuk sebuah usaha itu berapa. Itu kalau kapital. Semakin besar modal yang dimiliki dan juga disertakan oleh nasabahnya atau calon nasabahnya, maka semakin meyakinkan bagi bank syariah untuk membiayai dari pengajuan pembiayaan oleh nasabah itu. Bagaimana cara untuk mengetahui kapital seseorang? Sama seperti yang kedua tadi, sesuai dengan kapasiti tadi ya, bisa dilihat dari laporan keuangan nasabah itu. Bagaimana laporan keuangan di dalam usaha itu. Kemudian kalau menggunakan uang muka atau setoran, misalnya akad musyarakah, berapa modal yang sudah disiapkan oleh calon nasabah itu. Kemudian yang keempat, setelah tadi kapital lebih condong di dalam akad musyarakah, maka di dalam prinsip pemberian pembiayaan akad mudharabah yang keempat yaitu kolateral. Apa itu kolateral? Yaitu sebuah agunan yang diberikan oleh nasabah maupun calon nasabah terhadap pembiayaan yang diajukan itu. Jadi aset yang diagunkan, aset yang itu sebagai meyakinkan oleh pihak bank atau bahasanya sebagai jaminan calon nasabah kepada bank itu, semakin besar jaminannya maka semakin bank itu percaya kepada nasabah itu. Contoh, misalnya di dalam pembiayaan akad musyarakah atau mudharabah, kita fokusnya di dalam akad mudharabah ya. Untuk usaha mie ayam butuhnya 1 juta atau 500.000. Tetapi ketika diminta agunan atau diminta jaminan, yang dijaminkan adalah mobil misalnya, kira-kira banknya langsung ACC atau tidak? Katakanlah mobilnya paling jelek misalnya itu 20 juta lah, sementara kebutuhan dari nasabah itu hanya 500.000. Otomatis ketika agunan itu besar, maka banknya lebih yakin.
Begitu juga ketika agunannya itu lebih kecil, maka bank akan ragu-ragu terhadap nasabah itu. Karena ketika terjadi sebuah resiko yang itu bisa disebabkan tadi yang di atas tadi ya, resiko nomor 2 terhadap kesengajaan, misalnya kesengajaan untuk merugi dan lain sebagainya, maka ketika kecil juga akan sulit untuk menutup kerugian itu. Nah, berkaitan dengan agunan, ini sedikit masuk di dalam bank ya. Jadi agunan yang digunakan bank itu sebenarnya seperti apa, Pak? Maksudnya apakah semuanya itu bisa? Misalnya kambing digunakan agunan, kerbau digunakan sebagai agunan, apa bisa? Nah, di dalam bank syariah maupun di dalam bank secara umum berkaitan dengan kolateral atau berkaitan dengan agunan itu, yang pertama, agunan itu biasanya diterima oleh bank itu yang mudah diperjualbelikan. Contohnya apa? Misalnya motor dengan BPKB-nya, kemudian tanah dan lain sebagainya, itu mudah diperjualbelikan. Kemudian agunan itu memiliki standar harga yang pasti. Misalnya tanah itu kan jelas pasti harganya tinggi. Kemudian motor itu juga stabil, dalam arti ketika turun tidak begitu banyak. Kemudian agunan itu juga mudah dipindah tangankan dan juga mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Maka seperti sapi, kambing dan lain sebagainya yang sulit ketika dipindah, kemudian perawatannya juga sulit, itu tidak bisa digunakan sebagai agunan meskipun di rumahnya punya sapi, punya kambing dan lain sebagainya. Nah, kembali lagi kepada prinsip-prinsip dalam pemberian pembiayaan, khususnya dalam pembiayaan akad mudharabah. Tadi sudah ada 4 ya. Yang pertama berkaitan dengan karakter, kemudian capacity, kapital, kemudian ada yang keempat kolateral atau agunan. Nah, yang terakhir yaitu tentang kondisi ekonomi atau condition of economy. Di dalam kondisi perekonomian itu, bank perlu mempertimbangkan sektor sebuah usaha, nasabah maupun calon nasabah yang itu dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Nah, bank juga perlu melakukan analisis terhadap dampak ekonomi ya terhadap suatu nasabah itu di masa yang akan datang. Apakah usahanya itu akan benturan dengan kebijakan pemerintah atau tidak. Misalnya seperti saat ini kondisi pandemi misalnya. Saat ini ingin sebuah usaha tentang jual beli masker dan juga peralatan APD misalnya, dalam jumlah yang besar. Nah, apakah kedepannya APD dan juga masker dan lain sebagainya itu tetap digunakan selama katakanlah 2-3 bulan ke depan? Jangan-jangan 1 bulan lagi usaha itu sudah tidak begitu maksimal, sudah tidak bisa begitu berjalan dengan efektif karena pandemi katakanlah sudah hilang atau sudah tidak musimnya lagi. Maka bank juga harus mempertimbangkan tentang kondisi ekonomi pada saat itu. Nah, itu tadi ya beberapa prinsip pemberian pembiayaan kepada calon nasabah maupun kepada nasabah yang sudah berjalan. Kalau calon nasabah itu nanti akan berdampak dengan bagaimana ke depan keberlangsungannya itu, nasabah itu bisa lanjut atau tidak. Katakanlah saat ini teman-teman semuanya sudah melakukan pembiayaan, maka nasabah itu nanti bisa
prospek untuk akad-akad selanjutnya atau tidak. Nah, itu digunakan dengan setidaknya ada 5C tadi. Bagaimana karakter dari nasabah itu, pernah melakukan sebuah permasalahan, pernah melakukan sebuah kecurangan atau tidak. Kemudian ada capacity, capital, condition of economy itu, dan juga kolateral, agunan dari nasabah itu. Jadi sekali lagi, prinsip-prinsip ini sangat penting khususnya di dalam pembiayaan bank syariah, tidak hanya di dalam akad mudharabah tetapi juga pada akad-akad yang lainnya. Maka hal-hal yang demikian ini harus kita ulang-ulang nanti dari teman-teman semuanya ketika sudah terjun di dalam bank yang sesungguhnya, maka hal-hal semacam ini sudah tidak tabu lagi, sudah biasa didengar, sudah biasa didiskusikan. Dan yang paling penting diharapkan ketika tadi sudah ada 3 resiko yang di atas sudah kita bahas tadi, dengan adanya prinsip pemberian pembiayaan, 3 resiko itu tadi tidak terjadi di kemudian hari ketika pembiayaan itu sudah dicairkan dan sudah berjalan usaha yang dilaksanakan. Kemudian selain 5C tadi atau 5 prinsip tadi, juga bisa dilakukan berdasarkan 7P ya. 7P, kalau tadi ada 5C, sekarang ada 7P dalam prinsip pemberian pembiayaan. Pemberian pembiayaan di bank syariah. Yang pertama yaitu personality. Apa personality itu? Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadian, atau tadi kalau di atas itu di karakter ya, kepribadian atau tingkah laku sehari-hari, baik itu kepribadian di masa lalu atau kepribadian yang dilakukan kesehariannya. Nah, dari personality itu bisa mencakup apa saja, yaitu mencakup sikap. Bagaimana sikapnya ketika dalam perbankan itu kan disurvei ya, biasanya disurvei itu melihat bagaimana sikapnya, kemudian bagaimana tingkat emosinya. Nah, ini sangat berpengaruh kalau emosi. Bahkan ketika ada kemacetan kemudian emosinya itu sangat tinggi, nah itu juga sangat menyulitkan bagi tim, khususnya tim yang menagih itu ya, itu kesulitan. Sekali diingatkan sudah membawa golok, nah ini berbahaya. Nah, itu yang pertama adalah personality atau melihat dari orangnya. Kalau tadi yang pertama adalah karakternya. Kemudian yang kedua, P yang kedua yaitu party. Apa itu? Yaitu mengklarifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau bisa digolong-golongkan dalam golongan-golongan tertentu. Jadi mengklasifikasi atau mengelompokkan nasabahnya, baik itu berdasarkan modal, kemudian berdasarkan loyalitas, atau berdasarkan karakternya, dikelompokkan sesuai dengan karakternya. Nah, nasabah yang digolongkan ke dalam golongan tertentu itu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda. Oh, ini nasabahnya baik misalnya, maka digolongkan pada karakter yang bagus, maka dalam pembiayaannya mendapatkan sekian, misalnya mengajukan 1 juta, bahkan 1 juta begitu, biasanya itu ditawari menjadi ambil yang 5 juta saja, karena dari pengelompokan atau klasifikasinya itu tergolong nasabah yang baik, misalnya seperti itu. Kemudian prinsip pembiayaan, pemberian pembiayaan juga dapat dilihat dari P yang ketiga, yaitu purpose. Apa itu purpose? Yaitu suatu
hal yang digunakan untuk mengetahui tujuan dari nasabah. Tujuan nasabah dari teman-teman meminjam atau mengambil kredit itu untuk apa? Jangan-jangan untuk menutup hutang misalnya begitu, atau untuk digunakan untuk usaha, tetapi usahanya tadi misalnya untuk usaha minum-minuman keras. Nah, ini juga dari teman-teman ketika ingin membiayai nasabah dan memilih nasabah yang akan dibiayai, itu juga dilihat, oh ternyata benar untuk usaha, oh kalau dalam kortulasan ternyata benar untuk membiayai sekolah anaknya misalnya seperti itu. Jadi tergantung atau diidentifikasi dari tujuan melakukan pembiayaan itu. Kemudian yang keempat, cara yang lain yaitu dengan prospek. Prospek itu hubungannya pasti di masa yang akan datang. Apa itu prospek? Yaitu untuk melihat atau menilai usaha nasabah di masa yang akan datang. Prospeknya bagaimana? Kira-kira gambaran kedepannya dari usaha yang dibiayai nasabah yang dicari. Kalau dari teman-teman yang semester 6 itu kan bukan condong ke usaha ya. Kalau sebelum-sebelumnya ada yang musyarakah, ada mudharabah, ijarah, itu kan condong ke usaha. Maka dilihat prospek ke depan dari usaha yang akan dibiayai itu. Apakah prospeknya bagus? Oh ternyata perkembangan usahanya itu terus meningkat, berarti prospeknya bagus. Kemudian untuk mengidentifikasi atau prinsip pemberian pembiayaan yang kelima, yang lainnya kalau tadi ada 5C, yang ini yang P. Yang kelima, P yang kelima yaitu payment. Apa itu? Yaitu merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang dipinjamnya. Jadi mengetahui bagaimana cara nasabah itu mengembalikan. Apakah dikembalikan dari hasil kerjanya atau dikembalikan dari usahanya itu, atau bisa dikembalikan dari sumber yang lainnya. Misalnya ada hutang, misalnya kalau di kot nanti pengembaliannya akan dikembalikan dengan gajinya tiap bulan atau tiap minggu, misalnya kalau gajinya tiap minggu, atau dikembalikan ketika misalnya deposito, misalnya nasabahnya adalah nasabah deposito, misalnya dikembalikan ketika depositonya itu sudah bisa diambil. Nah, itu melalui payment atau cara nasabah mengembalikan pinjamannya. Kemudian yang ke-6 ya, yang ke-6 P yang ke-6 yaitu profitability, yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencapai laba atau profit atau ya profitability ini. Jadi diukur atau dianalisis bagaimana profit atau keuntungan sebuah usaha kedepannya itu bagaimana. Apakah keuntungannya itu stabil atau keuntungannya itu sangat berisiko. Nah, itu dianalisis kalau dalam sebuah usaha. Tetapi kalau dalam akad qard yang dilaksanakan atau yang dipraktekkan dari teman-teman tidak perlu ke situ. Nah, tetapi kalau nanti teman-teman semua sudah lolos, sudah lulus, kemudian menjadi praktisi bank, maka hal ini juga diperhatikan khususnya dalam pemberian pembiayaan ya, yaitu kemampuan mendapatkan keuntungan atau kemampuan usaha yang dibiayai itu keuntungannya seperti apa. Kemudian yang ke-7 atau yang terakhir dalam prinsip pemberian pembiayaan
dalam bank syariah, yaitu protection. Protection itu apa? Yaitu tujuannya digunakan atau melihat dengan proteksi ini adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan atau pinjaman yang diberikan dari bank itu mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan itu aman. Misalnya kalau dalam jumlah yang besar, misalnya sebuah pemborong itu akan dibiayai, atau kontraktor ya, dibiayai dengan jumlah sekian M. Nah, itu juga dilihat bagaimana perlindungan bank garansi itu memberikan perlindungan dalam kontraktor itu seperti apa, atau bagaimana tingkat perizinan dari kontraktor itu seperti apa, apakah memang sudah ilegal, sudah boleh beroperasi dan lain sebagainya. Nah, itu dilihat. Nah, itu tadi ada 7 ya, ada 7P: personality, kemudian party, purpose, kemudian prospect, payment, profitabilitas atau profitability, kemudian ada proteksi, selain 5C. Jadi ada 5C dan ada 7P. Nah, ini tergantung dari teman-teman menggunakan yang mana, itu boleh, atau kedua-duanya ketika ingin memberikan pembiayaan itu digunakan, itu lebih bagus. Nah, dengan adanya prinsip pemberian pinjaman ini, ada 5C dan juga 7P ini, diharapkan dari pembiayaan yang diberikan itu tidak loss atau tidak rugi, jadi jauh dari tingkat kerugian. Jadi dari teman-teman yang nantinya menjadi praktisi ya, menjadi praktisi bank, itu nanti pembiayaan yang diberikan itu nanti tidak terjadi kerugian. Atau dari teman-teman yang praktek dalam bidang usaha, itu nanti tidak terjadi kerugian, sehingga nilainya tidak turun. Tapi kalau dalam pembiayaan itu sebenarnya tidak tergantung laba atau ruginya ya, tetapi tergantung bagaimana praktek yang dilakukan itu seperti apa, apakah itu praktek sungguhan atau tidak. Nah, itu sebenarnya acuan dari nilai itu. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai 5C dan juga 7P di dalam pemberian pembiayaan, khususnya di dalam akad mudharabah, atau yang bisa kita singkat kalau sudah mendapatkan nasabah, kemudian nasabahnya melakukan praktek, dan apakah nasabah itu nanti bisa digunakan lagi atau tidak. Paling tidak setelah mengetahui 5C dan juga 7P, maka yang bisa diambil benang merahnya adalah tetap bertahan atau memilih lepaskan. Jadi tetap bertahan dengan nasabah yang sudah ada atau melepaskan nasabah yang sudah ada itu. Selanjutnya kita perlu ketahui juga mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi dari akad mudharabah, baik di dalam penghimpunan, yaitu di dalam investasi, maupun di dalam pembiayaan akad mudharabah. Yaitu ada 2 faktor. Yang pertama adalah faktor internal dan juga yang kedua adalah faktor eksternal. Yang pertama tentang faktor internal yang mempengaruhi dari akad mudharabah. Ini kita bahas sekilas karena saya yakin dari beberapa item ini nanti akan diperdalam di mata kuliah yang lainnya, karena nanti ada penilaian bank dan lain sebagainya itu ya. Jadi yang pertama faktor internal yang mempengaruhi dari akad mudharabah yaitu DPK atau dana pihak ketiga. Apa dana pihak ketiga itu? Dana yang bersumber dari masyarakat yang itu memiliki dana lebih, dan juga dana tersebut dititipkan atau diinvestasikan kepada bank syariah yang biasanya berupa deposito, giro,
maupun tabungan yang lainnya, valuta asing dan lain sebagainya. Kok bisa DPK menjadi faktor internal di dalam akad mudharabah? Yang dulu pernah saya singgung bahwa dana yang kalau memakai mudharabah di dalam penghimpunan itu kan ada akadnya itu ya, yang amanah maupun domanah yang dibatasi atau tidak dibatasi. Maka ketika DPK itu dibatasi, itu nanti juga akan berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaannya itu mudharabah. Kemudian cara penyalurannya atau cara penggunaannya dan yang lainnya. Kemudian ketika aset DPK-nya itu tinggi, dana pihak ketiga itu besar, maka penyalurannya juga berpeluang atau mempunyai peluang yang besar juga, yang lebih luas juga. Dan pada umumnya DPK atau dana pihak ketiga ini digunakan oleh perbankan syariah sebagai sumber dana terbesar di dalam melakukan pembiayaan yang itu akan menghasilkan sebuah keuntungan bagi bank itu. Yang kedua, faktor internal yang mempengaruhi akad mudharabah yaitu CAR atau capital adequacy ratio, atau biasanya teman-teman perbankan itu CAR itu ya. Apa CAR itu? Yang juga diketahui teman-teman semuanya bahwa CAR itu juga suatu rasio kecukupan modal yang dimiliki oleh perbankan, di mana rasio modal tersebut nantinya bisa digunakan untuk menampung kerugian atau resiko-resiko yang kemungkinan bisa terjadi pada sebuah perbankan syariah itu. Faktor internal yang ketiga yaitu berkaitan dengan ROA, return on asset ya, atau suatu rasio yang bisa digunakan untuk mengukur dan juga menilai tingkat efisiensi, kemampuan, kualitas serta kinerja perusahaan dalam menghasilkan pendapatan atau laba. Jadi kemampuan sebuah perbankan itu dalam menghasilkan suatu pendapatan atau laba. Ketika pendapatannya itu tinggi, maka untung yang diterima oleh nasabah yang menginvestasikan dananya itu juga tinggi. Maka orang yang belum investasi akan berbondong-bondong ke bank itu untuk menginvestasikan sebagai akad mudharabah yang dikelola oleh bank itu. Kalau labanya kecil, otomatis seorang yang belum menginvestasikan juga enggan untuk datang ke bank menginvestasikan di dalam akad mudharabah di dalam bank tersebut. Jadi itu berbanding lurus ya. Ketika ROA-nya itu bagus, maka DPK kemudian nasabah masyarakat yang lainnya yang belum investasi itu juga akan terpengaruhi oleh keberadaan ROA ini. Keempat yaitu NPF, non performing financing, atau rasio pembiayaan yang bermasalah. Jadi berapa tingkat permasalahan di dalam bank itu, atau berapa misalnya mau mengukur tingkat kesehatan bank itu, juga berapa tingkat kredit macetnya seberapa besar. Nah itu menggunakan NPF. Nah ini biasanya nanti dari teman-teman akan dipelajari lebih spesifik di dalam mata kuliah yang lainnya. Tetapi pada intinya NPF itu juga sangat berpengaruh di dalam pembiayaan akad mudharabah. Kok bisa? Ya bisa NPF karena misalnya kredit macetnya terlalu tinggi, otomatis penyaluran dana dalam pengembangan usaha khususnya di bidang mudharabah juga akan berkurang. Kemudian
ketika pembiayaan mudharabahnya itu banyak yang macet, banyak yang kurang lancar dalam pelunasan, maka yang dihasilkan atau laba yang dihasilkan oleh bank itu akan kecil. Begitu juga nanti ketika banyak yang macet, maka kepercayaan masyarakat sebagai calon DPK atau dana pihak ketiga yang akan menginvestasikan itu juga kurang percaya. Nah, itu semuanya akan berkaitan. Yang kelima, faktor internal yang mempengaruhi pembiayaan akad mudharabah yaitu FDR, yaitu rasio yang menggambarkan suatu efektivitas dan kemampuan perbankan syariah dalam melakukan pengembalian dana dengan keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan mudharabah kepada nasabah. Jadi seberapa besar pengembalian dana dan juga laba kepada nasabah yang sudah menginvestasikan dengan akad mudharabah itu. Tentu ketika laba kemudian keuntungan yang diberikan kepada nasabah itu besar, maka penghimpunan ataupun penyaluran dana mudharabah itu juga semakin besar. Yang terakhir berkaitan dengan faktor internal di dalam pembiayaan akad mudharabah yang mempengaruhi akad mudharabah yaitu BOPO atau biaya operasional terhadap pendapatan operasional, yaitu suatu perusahaan itu atau sebuah lembaga perbankan syariah itu membandingkan antara beban operasionalnya dengan pendapatan operasional perusahaan itu, perbankan mampu mengelola beban yang digunakan untuk operasionalnya. Maka ketika bank mampu mengelola beban operasional dengan baik, tentu akan mencerminkan kinerja dari perbankan itu, kemudian pendapatan dari perbankan itu, maka kembali lagi akad mudharabah yang dari investasi BPK dan lain sebagainya itu juga semakin besar. Dan semuanya bagaimana cara menghitungnya itu akan dipelajari di mata kuliah yang lain. Tetapi secara langsung beberapa faktor itu akan mempengaruhi akad mudharabah. Nah, dari teman-teman semuanya sebenarnya ini bisa juga digunakan sebagai tugas akhir di jurusan perbankan maupun tugas akhir di dalam perkuliahan. Jadi bisa diambil sebuah judul pengaruhnya faktor-faktor ini terhadap akad mudharabah, atau mungkin dari faktor ini apakah juga berpengaruh di dalam akad yang lainnya, itu juga bisa digunakan sebagai tugas akhir. Atau tadi misalnya berkaitan dengan 5C dan juga 7P tadi, bagaimana penerapannya di sebuah lembaga perbankan syariah. Nah, itu juga sudah bisa diangkat sebagai tugas akhir. Kemudian faktor eksternal atau faktor internal ini sebenarnya faktor internal dari pembiayaan mudharabah atau di dalam akad mudharabah yang mempengaruhi akad mudharabah, yaitu BI rate. Apa BI rate itu? Yaitu suku bunga kebijakan yang mencerminkan dari sikap kebijakan moneter yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dan juga dipublikasikan secara publik data BI rate itu ya. Jadi dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang bisa didapatkan dan juga dilihat di websitenya BI. Dan yang terakhir yang mempengaruhi dari akad mudharabah yaitu berkaitan dengan inflasi. Apa inflasi itu? Yaitu suatu peredaran mata uang yang tidak bisa dikontrol itu ya, atau harga barang dan juga jasa yang terus menerus mengalami
kenaikan, di mana kenaikan tersebut mengakibatkan nilai mata uangnya itu nilainya turun, nilai mata uang itu turun, sehingga bisa mengakibatkan inflasi ini. Kalau bahasa anak-anak ekonomi, peredaran mata uang yang tidak bisa dikontrol atau nilai mata uang itu semakin turun, itu akan mempengaruhi akad mudharabah. Nah, itu tadi beberapa faktor ya yang mempengaruhi akad mudharabah. Paling tidak kita mengetahui nanti apa saja faktor-faktor yang itu berpengaruh terhadap akad-akad mudharabah. Dan tadi juga sudah kita bahas mengenai bagaimana cara menseleksi nasabah atau melihat nasabah yang layak diberikan pembiayaan atau menjadikan nasabah berkelanjutan. Kemudian di dalam praktek pembiayaan atau di dalam pembiayaan mudharabah itu setidaknya ada 3 resiko yang sangat dimungkinkan terjadi, yang semuanya harus kita ketahui, khususnya dari teman-teman semuanya sebagai calon praktisi bank yang di lapangan. Jadi nanti dari teman-teman ketika praktikum, ketika terjun langsung ke lapangan itu sudah tidak bingung lagi, atau langsung melihat beberapa hal-hal tadi, ada 5C, 7P, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi akad, dan bagaimana problematika khususnya di dalam akad mudharabah di dalam perbankan yang sesungguhnya. Mungkin itu pembahasan pada kali ini, semoga memberikan manfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.